Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, kita mulai masuk ke sesi Vikon kita yang kedua. Nah, ini membahas mengenai laporan keuangan, karena seharusnya kalau itunya sesuai kalau mengikuti literatur ya, harusnya dari penjelasan ruang lingkup manajemen keuangan kita mulai masuk mengenal apa sih laporan keuangan itu, kan begitu. Nah, di sini untuk pengenalan laporan keuangan seharusnya kita mulai membahas bentuknya kan, berarti kan. Nah, ini kita coba skip dulu ya likuiditas ini sebelum coba kalau saya tanya likuiditas apa rekan-rekan? Nanti kan masuknya di mana kan nggak tahu. Berarti kita perlu tahu dulu jenis-jenis dari laporan keuangan. Baik. Nah, ini kita mulai dari jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan bertujuan adalah untuk meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ada 3 jenis laporan keuangan yang paling sering dilaporkan atau digunakan adalah yang pertama neraca keuangan. Sekarang neraca keuangan biasanya disebut apa rekan-rekan? Disebut apa? Kalian tahu nggak? Laporan posisi keuangan. Ya, disebut laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas. Ini yang biasa ya, yang maksudnya umumnya. Tapi di samping ini ada apa lagi? Ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Kemudian satu lagi apa? Laporan laba ditahan ya. Itu biasanya ada 2 tambahan. Jadi ada 5 biasanya. Nah, ini yang umum adalah neraca keuangan atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi dan laporan arus. Coba saya tanya, ada yang pernah lihat kan neraca keuangan kayak gimana? Laporan neraca keuangan atau laporan perubahan laporan posisi keuangan. Ini lemot sekali. Ya Allah. Udah berubah belum? Ini ya. Nah, udah Bu tentang laporan keuangan Bu. Udah ya. Nah, ini di sini dikatakan laporan keuangan menjadi penting karena memberikan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, kemudian risiko dan timing dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Kemudian informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, bentuknya lihat. Ya Allah. Nah, yang pertama, neraca. Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkaskan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Ada yang pernah lihat nggak bentuk neraca? Isinya apa aja sih? Yang ada dalam banyak Bu. Iya, apa aja Bu Marintan? Ada aktiva, ada kewajiban, ada utang. Ada kas Bu. Ya. Ada utang juga, modal Bu. Utang. Ada laba Bu. Rugi juga ada di situ. Benar nggak ada laba ada rugi di situ Bu? Ya. Kewajiban Bu, utang usaha ada. Ya. Jadi di neraca itu bentuknya kalau rekan-rekan lihat ada aktiva dan pasiva ya. Pasiva ya. Kas. Aktiva itu isinya apa? Itu dari mulai aset kan? Kas. Ya, aset. Jadi aset dibagi lagi menjadi 2. Aset
lancar ya kan, dan Ya, atau aset apa namanya, dan aset apa sih, aset lancar tidak lancar atau yang tidak berwujud lancar. dan tidak berwujud kan di situ. Kemudian pasifa. Pasifa terdiri dari kewajiban atau liabilitas dan ekuitas ya kan. Modal. Iya, modal itu termasuk ke dalam Kuitas. Ekuitas. Jadi neraca itu ada dua, maksudnya ada terdiri dari aktiva dan pasiva. Kalau aktiva berarti dia aset, sedangkan kalau pasiva berarti terdiri atas Ekuitas. kewajiban dan ekuitas atau Ekuitas. maksudnya liabilitas dan ekuitas atau kewajiban dan modal di situ. Ya, rekan-rekan, ini ada bentuknya nggak di sini? Coba kita lihat. Nah, kalau ini neraca dibagi ke dalam dua bagian. Sisi kiri menyajikan aset yang dimiliki perusahaan. Sisi kanan menyajikan sumber dana yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Berarti dari hutang, kemudian dari modalnya. Kan begitu. Sini adalah aktiva, di sini adalah pasiva. Nah, untuk setiap sisi, neraca disusun atau diurutkan berdasarkan likuiditas aset tersebut. Nah, likuiditas yang dimaksudkan di sini adalah kedekatannya dengan kas. Jadi liquid di situ. Demikian juga dengan sisi kanan pasiva atau neraca. Kewajiban diurutkan dari hutang dagang sampai modal saham. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada aktiva dan pasiva. Aktiva adalah aset, sedangkan pasiva adalah kewajiban dan modal atau ya kewajiban dan modal perusahaan. Ekuitas. Alternatif penyusunan neraca adalah dengan menempatkan aktiva pada bagian atas, kemudian kewajiban dan modal pada bagian bawah. Jadi kalau susunannya menurun ke bawah, berarti setelah aktiva di sini adalah kewajiban dan modal. Yang disusun berdasarkan mulai dari liquid, yang paling liquid diikuti dengan yang kurang liquid. Liquid di sini kan artinya adalah aset yang mudah dicairkan. Kemudian neraca keuangan disusun berdasarkan pada accounting identity atau basic accounting. Masih tahu ya? Masih tahu. Masih ingat ya? Basic accounting? Coba basic accounting gimana nih? Pak Sabil, ada kan Pak Sabil? Masih ingat nggak? Persamaan akuntansi. Masih ingat ya? Nih di sini jawabannya tuh. Ya, aktiva plus sama dengan likuiditas plus ekuitas, Bu. Iya, ini adalah basic akuntansi. Jadi kalau ingin memahami akuntansi harus dimulai dari sini dulu. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal saham atau aktiva atau di sini ditulisnya aset sama dengan liability plus Ekuitas. equity. Ya. Maka kalau di sini dinyatakan bahwa dari persamaan tersebut terlihat bahwa jumlah aset atau aktiva akan sama dengan kewajiban dan modal saham. Kalau kita lihat di laporan posisi keuangan atau neraca, aktiva dengan pasiva kan hasilnya harus sama, harus balance. Nah, modal saham biasanya didefinisikan sebagai selisih sisa setelah kewajiban dikurangkan dari aktiva. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, neraca disajikan berdasarkan blok-blok. Nah, ini kalau bentuk neraca di sini aset semua, lancar dan tidak lancar, kemudian hutang, baru modal saham. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah aset. Aset di sini dapat didefinisikan sebagai manfaat ekonomis yang akan diterima di masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Nah, aset merupakan sumber ekonomi organisasi yang akan dipakai untuk menjalankan kegiatannya. Atribut suatu aset adalah kemampuan memberikan jasa atau manfaat pada organisasi yang memakai aset tersebut. Ini adalah pengertian dari aset. Tentunya rekan-rekan sudah tahu ya arti dari aset, karena kalau di pengacara akuntansi sudah mendapatkan
bagaimana memasukkan, pertama kan ada aset, kewajiban ditambah equities. Jadi rekan-rekan harus tahu aset itu apa. Sudah dipelajari. Kemudian setelah aset, di sini hutang atau kewajiban didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Hutang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa. Biasanya misalkan perusahaan melakukan pembelian atas peralatan atau perlengkapan atau supply secara kredit. Nah, kan muncul hutang di situ. Jadi di sini muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam. Hutang sendiri di sini ada hutang dagang, merupakan contoh hutang yang timbul karena penundaan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima organisasi. Kemudian ada hutang pinjaman, merupakan contoh hutang yang timbul karena dana yang dipinjam. Kemudian setelah aset, kemudian hutang atau kewajiban, yang satu lagi adalah modal saham. Modal saham merupakan sisa, yaitu aset dikurangi hutang-hutangnya. Nah, modal saham merupakan bentuk kepemilikan suatu usaha. Modal saham di sini menduduki urutan sesudah hutang dalam hal klaim terhadap aset perusahaan atau dengan kata lain memiliki klaim terhadap sisa perusahaan. Sebetulnya, nah di sini dari sudut pandang kalau dalam akuntansi kan, kalau kita memahami basic akuntansi, modal sendiri atau ekuitas itu kan terdiri dari dua, satu modal saham dan satu lagi apa? Masih ingat nggak? Modal saham, satu lagi yang biasanya digunakan untuk membayarkan Dividen. beban. Iya, yang membayarkan dividen juga apa? Saldo lah, Laba. saldo laba. Jadi modal saham dan saldo laba. Dari sudut perusahaan, modal saham mencerminkan pihak yang menanggung resiko perusahaan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan dan memperoleh imbalan sebagai konsekuensinya. Nah, imbalan tersebut berupa kenaikan harga saham dan dividen yang dibayarkan. Nah, di sini ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika membaca neraca keuangan perusahaan adalah neraca perusahaan dicatat melalui harga perolehan atau cost. Misalnya, perusahaan membeli aset sebesar 10 juta. Maka nilai 10 juta yang akan tercatat dalam neraca meskipun nilai pasar aset tersebut saat ini bisa berbeda jauh, ada beberapa perkecualian seperti kas atau surat berharga yang bisa dicatatkan berdasarkan nilai pasarnya. Nah, ini sudah di rekan-rekan pelajari di pengantar akuntansi 2 ya. Ketika melakukan pembelian saham misalnya, pembelian saham yang mana antara nilai parinya dengan nilai saat ini itu berbeda. Nah, dengan demikian manajer keuangan harus memahami perbedaan tersebut. Nah, ini adalah pengertian mengenai neraca atau laporan posisi keuangan, tapi nggak ada ininya ya, nggak ada contohnya, gambarnya ya. Tapi rekan-rekan bisa cari lah ya gambarnya ya, bentuk neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi meringkaskan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Karena itu laporan keuangan perusahaan ditulis sebagai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir, misalkan 31 Desember 2022 misalkan. Yang berarti laporan laba rugi menyajikan ringkasan aktivitas selama 1 tahun tersebut atau 1 periode akuntansi. Nah, laporan laba rugi sering dianggap sebagai laporan yang paling penting dalam laporan tahunan. Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi meliputi kegiatan rutin atas operasional perusahaan atau di sini operasi bisnis, dan juga kegiatan yang tidak rutin seperti penjualan aset tertentu, penghentian lini bisnis tertentu, serta perubahan metode akuntansi dan sebagainya.
Nah, definisi kegiatan rutin dan non-rutin akan tergantung dari jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini informasi yang ada atau termasuk ke dalam laporan keuangan laba rugi, di sini memberikan informasi yang berkaitan, pertama adalah tingkat keuntungan. Jadi kita bisa lihat di situ kan laba rugi. Apakah dari laporan tersebut tertulis laba, kan seperti itu. Kemudian resiko di situ dan fleksibilitas keuangan serta kemampuan operasional perusahaan. Jadi dilihat di situ kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, tingkat keuntungan di sini mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian resiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Biasanya perusahaan sendiri punya estimasi atau dia melakukan perhitungan kemungkinan laba yang ingin ingin didapat di suatu periode akuntansi tertentu. Jadi dia hitung estimasinya. Misalkan dia menginginkan laba segini, misalkan laba 400 rencananya. Apakah akan tercapai? Dilakukanlah peramalan keuangan, bisa menggunakan break even point, perencanaan dari hasil BEP, kemudian ditambah dengan perencanaan labanya bagaimana. Jadi sebetulnya break even point itu bisa digunakan untuk perencanaan laba. Kemudian fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan. Jadi kemampuan penyesuaian dari perusahaan tersebut bisa dilihat dari hasil laba rugi perusahaan. Nah, untuk operasional di sini mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Nah, elemen pokok dari laporan laba rugi adalah yang pertama pendapatan operasional. Berarti kan biasanya kalau ditulis pendapatan atau penjualan, biasanya di paling atas. Kemudian kurangi dengan beban-beban operasional, baru dilihat laba atau rugikah perusahaan dari hasil. Jadi pendapatan dikurangi dengan beban operasionalnya. Nah, kalau laba, rekan-rekan tahu laba artinya kan profit atau untung. Nah, di sini laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang didefinisikan sebagai berikutnya ini. Pendapatan yang tadi saya bilang, dan biasanya kalau misalkan perusahaan dagang ataupun perusahaan lainnya dia menjual produk, penjualan di sini ditulis ya, dikurangi bebannya atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi laba sama dengan penjualan dikurangi biaya. Atau kalau di break even point berarti di sini pendapatan total revenue dikurangi total cost. Itu kalau di break even point. Sama aja, penjualan dikurangi biaya. Kemudian terdiri juga dari harga pokok penjualan yang mana dipisahkan dari biaya administrasi dan umum agar keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Jadi pendapatan sebelum bunga juga ada di sini, pendapatan sebelum bunga dan pajak. Di samping tadi ada pendapatan, kemudian biaya, ada HPP di situ, ada pendapatan sebelum bunga dan pajak. Merupakan pendapatan operasional yang langsung terkait dengan operasi perusahaan. Kemudian manajer keuangan dapat memfokuskan pada bagian ini untuk memperoleh gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari operasinya. Kemudian juga ada bunga, kemudian pajak, depresiasi, jangan lupa juga masuk ke situ, ke laporan laba rugi. Bunga di sini merupakan bagian yang diakibatkan oleh keputusan pendanaan. Ini bisa rekan-rekan baca ya. Oh, ini keuntungan laba diakui dengan mempertemukan pendapatan dan biaya. Ini matching principle ini. Sama halnya sudah dipelajari di pengantar akuntansi. Matching principle. Nah, ini depresiasi, penyusutan ya. Kemudian apa lagi di sini? Pajaknya nggak ada.
Nah, untuk karakteristik laporan keuangan di sini laporan arus kas meringkas aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Laporan ini diperlukan karena dalam beberapa situasi laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jadi kas masuk, kas keluar semuanya didata di laporan arus kas. Nah, ini coba pemahaman situasi. Perusahaan yang sedang tumbuh mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Misalnya, penjualan dengan kredit. Ini berarti perusahaan akan mencatat pendapatan atau penjualan yang tinggi. Di lain pihak, karena perusahaannya masih baru, maka perusahaan akan mengeluarkan kas yang banyak untuk membangun infrastruktur, pemasaran, dan produksinya. Maka di sini laporan laba rugi akan mencatat laba yang positif, namun bagaimana dengan aliran kasnya? Di sini dikarenakan penjualan dilakukan dengan kredit, maka belum banyak kas yang masuk karena aliran kas keluarnya lebih besar dibandingkan aliran kas masuk. Kenapa? Kenapa aliran kas keluarnya lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk? Yang mana di situ maka aliran kas masuk bersihnya menjadi kecil atau bahkan menjadi negatif. Nah, ini perlu diteliti nih karena dia perusahaannya masih baru, kemudian dia menggunakan walaupun dia penjualannya tinggi, tapi penjualannya dia lakukan dengan kredit. Kita tahu kredit itu kan ada jangka waktunya ya untuk uang itu kembali masuk ke dalam perusahaan. Nah, kemudian dia sudah menggunakan penjualannya dengan kredit, dia juga perlu mengeluarkan kas untuk membangun infrastruktur baru yang akan menunjang perusahaan tersebut. Jadi di sini dipertanyakan apakah bisa perusahaan tersebut dari laporan laba ruginya akan mencatatkan laba yang positif, namun bagaimana aliran kasnya? Itu perlu dilakukan identifikasi. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa karena dia menggunakan penjualan secara kredit, maka belum banyak kas yang masuk, masih menunggu. Ada yang bayarnya mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi kan uangnya belum bisa masuk ke dalam perusahaan. Maka aliran kas keluarnya jika dibandingkan dengan aliran kas masuk lebih lambat, tapi yang kas keluar lebih cepat. Maka bisa menjadi aliran kas yang masuk itu menjadi kecil atau bahkan negatif karena belum ada pemasukan dari penjualannya tadi. Kemudian untuk tujuan dari laporan arus kas di sini mempunyai tujuan yang pertama, memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, dan yang kedua memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, laporan aliran kas ini melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya, dan berapa kas keluar, dan kemana kas tersebut keluar. Untuk susunannya dalam laporan arus kas, yang pertama adalah kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Cuma di sini nggak ada bentuknya ya, cuma terdiri dari 3 ini. Nah, dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh bisa jadi rekan-rekan sendiri, mahasiswa, sebagai digunakan untuk melakukan analisis keuangan, atau bahkan bisa digunakan oleh investor untuk melihat kinerja perusahaan tersebut. Jadi semua laporan keuangan itu kita bisa lihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut, atau misalkan kita lihat untuk bank bisa dilihat kesehatannya bagaimana. Nah, laporan keuangan menyediakan data yang relatif mentah. Jadi manajer keuangan membutuhkan informasi atau data yang diolah. Nah, informasi apa yang dibutuhkan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai akan tergantung dari siapa yang membutuhkan informasi dan kapan informasi tersebut dibutuhkan. Nah, kalau kita sudah mempunyai tujuannya, misalkan ingin melihat kinerja perusahaan tersebut, ada metode atau analisis yang kita gunakan. Jadi setiap tujuan itu berbeda-beda analisis yang kita gunakan.
Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan, yaitu pertama melihat tren atau perkembangan dalam laporan keuangan. Nah, ini rencananya saya mau gunakan PPT saya. Jadi untuk melakukan analisis keuangan. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya. Oh, ini ada contohnya. Ini mengenal metode-metode analisis keuangan perusahaan melalui contoh kasus. Jika kita mau lihat misalkan ini ada nggak contohnya? Nilai buku, nilai pasar, nilai perusahaan. Aduh, nggak ada. Ini saya ganti ya rekan-rekan pakai punya saya. Sudah muncul belum rekan-rekan? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Nah, ini kita lihat dulu kegunaan dari laporan keuangan. Bisa untuk pihak manajemen, kemudian pemilik perusahaan, investor, dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, ataupun bahkan kalau kita berarti dari pihak luar masyarakat ya. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam laporan keuangan. Kalau kita lihat dalam aktivitas bisnis itu terdiri dari investing, operating, dan financing. Nah, kalau melihat investasi bisa dari neraca, di situ bisa kita lihat. Kemudian operasi, di sini kita lihat dari laporan laba rugi. Kemudian kalau financing sama, kita pakai neraca. Nah, ini pertama untuk investasi dan operasi. Jadi kalau misalkan penanaman modal ini dapat dilakukan pada aktiva real yang merupakan aktiva yang bersifat fisik. Misalnya persediaan barang, gedung, dan tanah, dan juga aktiva non-real atau finansial. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat dalam laporan neraca. Atau kalau operasi juga di dalam laporan arus kas. Kemudian kan tujuannya fungsi keputusan ada financing, kemudian apa itu pendanaan, investment, ini bisa rekan-rekan baca di sini. Tadi tujuannya sudah, sekarang kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Nah, apa sih analisis laporan keuangan? Jadi analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan antara angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, mengapa kita lakukan analisis laporan keuangan? Nah, di sini adalah pertama kita menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, baik itu di masa lalu. Jadi kalau di masa lalu kita gunakan data historis di tahun-tahun sebelumnya. Ataupun di masa saat ini, kemudian di masa yang akan datang. Kedua adalah menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, ini adalah mengapa kita perlu melakukan analisis laporan keuangan adalah untuk menjawab dua tujuan ini. Menilai kondisi keuangan dan menilai kekuatan dan kelemahan keuangan. Kemudian, alat utama dan sumber data yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan apa saja? Yang pertama, alat utamanya adalah tentunya kita perlu laporan keuangan. Kemudian melakukan perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Sebentar rekan-rekan ya.
Maaf, tadi ada telepon. Baik, nah ini adalah alat utamanya. Kemudian kita perlu sumber datanya. Sumber datanya adalah laporan tahunan atau annual reports, kemudian publikasi data keuangan yang bisa rekan-rekan cari di apa namanya situs-situs ya. Bisa dari di sini ada ICMD, Indonesian Capital Market Directory. Ini merupakan salah satu sumber referensi untuk melakukan pencarian mengenai data-data. Kemudian publikasi data perusahaan, website, kemudian informasi dari analisis terdahulu serta data-data makro. Kemudian untuk macam-macam analisis laporan keuangannya, nah di sini ada beberapa analisis, alat-alat analisis atau metode-metode analisis yang bisa digunakan, mulai dari analisis horizontal, kemudian vertikal, common size, index, dan rasio. Kita masuk dulu ke analisis horizontal. Oh, silakan, tadi saya lupa. Silakan. Ada yang mau nanya, boleh. Silakan Pak Hermansyah. Saya di luar ya Bu, Mm-mm. saya nggak bisa itu. Yang di chat Bu, Bu saya nanya boleh. Ya kenapa Pak? ya Kenapa? intinya kenapa harus wajar, kenapa nggak benar laporan keuangan itu. Soalnya kan yang dihitung kan angka, bukan kewajaran. Gitu loh Bu, itu mengganggu pikiran saya dari dulu. Masa mengganggu ini mah udah apa namanya umum lah. Ya harus tentunya wajar itu kan dilihat dari sisi apa namanya perusahaan ya. Kenapa nggak bener ya? Kalau jatuhnya ke udah publikasi ya pasti itu udah bener gitu. Tapi kan KAP nggak gitu Bu, wajar tanpa Yang pengecualian, ini di bukan luar benar. ini sebetulnya mudah dijawab tapi riskan gitu loh. Kenapa nggak wajar tapi harus benar? Ya kalau buat masyarakat awam hasil laporan keuangan itu udah pasti benar gitu. Tapi kalau dari sisi perusahaan ya sewajarnya. Kan makanya ada audit itu ya Bu. Iya. Ya perlu ada audit. Padahal kalau misalkan untuk Pak Herman sih pasti tahu lah kalau kita buka laporan keuangan kan itu banyak yang sudah di audit ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya benar nggak Pak? Benar, tapi kan kebanyakan bagai apa request kan Bu. Lu ya kan bener tuh Bu, maksudnya kan ini kan cuma apa istilahnya gundah gulananya saya Bu mengenai laporan keuangan. Kan banyak sekali tuh, ini benar ini gini-gini. Kan antara auditor satu dengan yang lain kan bisa memberikan pendapat yang berbeda gitu loh. Apalagi Betul. kalau kita pakai alat analisa mesti kayak horizontal, vertikal seperti itu kan belum tentu bisa diterapkan ke perusahaan yang lain kan kita hanya punya benchmark lah seperti itu. Betul. Makanya saya kan juga kenapa ya kok nggak benar? Padahal angka itu kan mutlak Bu. 1+1 kan 2. Kenapa harus wajar kan gitu? Itu yang jadi masalah di saya dari dulu. Bukan saya anu loh Bu, ini cuma sharing aja. Iya, saya tahu maksudnya Pak, tapi saya ya jawabnya ya apa sesuai dengan Dibuat jurnal aja Bu, gimana Bu? boleh Jamin kan biasanya kalau kita jurnal kita menggunakan data publikasi data publikasi perusahaannya terima apa enggak gitu loh. Yang TBK aja Bu, kan banyak tuh. Udahlah itu pokoknya udah tahu Pak Hermansyah jawabannya. Enggak Bu, sharing diskusi bukan bertanya.
Ya saya juga bertanya sama seperti Bapak, kenapa nggak benar gitu. Kenapa jawabannya cuma wajar? Harusnya Lah memang ya makanya kan ada akuntansi syariah ya Bu. Berarti kalau akuntansi syariah terus pendapatnya gimana Bu? Benar atau wajar? Ayo. Itu kan syariah loh Bu. Ada dewan itunya. harusnya benar ya. Apalagi syariah. Tapi kebenaran mutlak milik Allah Ibu. Betul. Halo Pak Hermansa, berat ini berat Pak. Wajar Ya deh. udah Bu, lanjut aja Bu. Nanti kita diskusi aja di luar. Baik. Oke, itu pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagus banget malah. Sampai saya bingung jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Mulai dari analisis horizontal. Apa sih analisis horizontal ini? Analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang sama, tapi periodenya berbeda. Digunakan untuk mengevaluasi pola perkembangan. Jadi kita melihat tren di sini untuk akun laporan keuangan dalam beberapa periode akuntansi. Jadi yang kita gunakan adalah data-data historis biasanya. Dilakukan dengan melihat perubahannya dari satu periode dengan periode sebelumnya. Ya Allah. Dilakukan dengan melihat perubahannya dari satu periode dengan periode sebelumnya baik untuk neraca maupun laba rugi. Nah, perubahan kenaikan atau penurunan tersebut dapat dinyatakan dalam nilai atau dinyatakan dalam prosentase. Nah, ini kita bisa lihat nih rekan-rekan. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan analisis horizontal. Di sini kita gunakan adalah dari neraca, data dari neraca, laporan posisi keuangan Unilever. Wah, ini lagi diboikot nih Unilever. Untuk tahun 2016, 2015 dan 2016. Ini rekan-rekan bisa lihat apakah untuk setiap akunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Dan peningkatan penurunannya ini bisa kita lakukan perhitungan. Bentuknya bisa nilai atau bentuknya prosentase. Nah, ini rekan-rekan coba lihat. Pertama, untuk aset lancar, dia mengalami peningkatan atau penurunan. Bisa rekan-rekan lihat. Seharusnya penurunan ya, Bu. Penurunan Turun ya, Bu. Ya, dari 6.500 menjadi 6.500.000. Penurunannya berapa? 35.000. Kemudian kalau kita cari prosentasenya, berarti kita bagi antara peningkatannya dibagi penurunan ya. Dibagi tahun dasarnya dikalikan 100, dapat 0,53%. Ini penurunannya. Nah, ini enggak di sini aja. Kita harus cari tahu lagi kenapa aset lancar itu mengalami penurunan. Jadi kalau kita melakukan analisis, tapi di sini saya nggak masukkan, kalau kita melakukan analisis perlu cari tahu aset lancar itu menurun karena apa? Kok dari tahun 2015 menjadi ke 2016 dia menurun, gitu. Perlu cari tahu lagi. Jadi data historis yang kita gunakan, kita kulik lagi. Apa sih yang menyebabkan aset lancar itu menurun? Kemudian kita lihat aset tetap di sini dia meningkat dari 9 juta menjadi 10 juta. Peningkatannya 11,54%. Nah, ini perlu lagi dicari tahu. Tapi saya hanya memberikan sedikit di sini analisis horizontal begini caranya, yaitu membandingkan antara dua riwayat atau historis untuk data dari 2015, 2016 kita lihat peningkatannya. Terus kemudian kita cari peningkatan atau penurunannya, kita cari prosentasenya. Namun kalau dilanjutkan ya perlu cari lagi apa yang mengakibatkan dia naik atau dia turun. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Setelah horizontal, kita bisa gunakan analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini adalah analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang lain yang dijadikan tolak ukur. Nah, untuk laporan laba rugi menggunakan penjualan bersih sebagai tolak ukur. Untuk laporan neraca biasanya menggunakan total aset sebagai tolak ukur. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah menggunakan laporan posisi keuangan atau neraca.
untuk tahun 2015 dan 2016. Nah, ini kita lihat apa namanya? Kita bandingkan untuk setiap jumlah aset lancarnya. Mencari prosentasenya, berarti jumlah itemnya, ini totalnya kita bagi dengan tadi kan yang digunakan kalau neraca adalah menjadi tolak ukur adalah total aset. Berarti berapa prosentase di 2016 aset lancar ini 6.623 dibagi total asetnya dikalikan 100%, maka hasilnya ketemu prosentasenya. Kemudian untuk 2016 pun sama, dibagi tolak ukurnya adalah total aset. Jangan terkecoh, ini aset total dengan total kewajiban harusnya sama kan hasilnya. Karena kalau dalam neraca total aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, maka hasilnya akan sama. Bisa pakai aset total atau total kewajiban dan ekuitas. Tapi di sini tolak ukurnya ditulis adalah aset total untuk melihat setiap prosentase dari item-item. Jadi membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang lain dijadikan tolak ukur. Ini adalah untuk menjawab analisis vertikal. Ada pertanyaan nggak? Bisa difahami rekan-rekan? Tidak. Ya, Bu. Mas Alvan apa jawabnya coba tadi? Bisa nggak Mas Alvan? Insya Allah, Bu. Nanti, Bu. Saya lihat lagi, Bu. Soalnya lagi banyak geluduk, Bu. Takut Oh, hujan. hujan, Bu. Ya Allah, di sini udah lama nggak hujan. Aduh. Pindah ke tempat saya, Bu. Oke, lanjut. Analisis common size. Di sini analisis common size dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada dalam neraca ataupun laba rugi menjadi prosentase berdasarkan angka tertentu. Nah, untuk angka-angka yang berada di neraca, common base-nya atau angka dasarnya adalah total aktiva, sama seperti tadi ya. Dalam hal ini total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Nah, kalau di laporan laba rugi, common base atau angka dasarnya adalah penjualan yang mana dianggap bernilai 100%. Nah, ini adalah contohnya. Ini rekan-rekan bisa isi sendiri untuk melihat. Mas Alvan lihat Penthouse. Salam Penthouse. Nonton Penthouse Mas Alvan. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat ya. Ini pakai neraca, kemudian diminta untuk menghitung common size-nya. Untuk mencari prosentase ini bisa kita hitung itemnya total di sini dibagi dengan total aktivanya berapa dikalikan 100%. Maka didapatlah prosentase dari common size-nya. Coba benar nggak nih? Mas Alvan hitung coba. Kas common size 2017 5,47, benar nggak? Bu, lagi hujan, Bu. Hujan terus kenapa? Iya, nggak kedengeran, Bu. Masa nggak kedengaran? Iya, kok, Bu. Udah pakai headset. Nah, itu kedengaran suara saya bilang. Gimana, Nakal, Bu. Bu? Itu nakal, Bu. Gimana, Bu? Nih, saya minta Mas Alvan coba hitung common size dari kas di tahun 2017, bener nggak 5,47, hasilnya 5,47%, bener nggak? Aduh. Wakilkan aja, Bu. Ya, coba siapa? Ya, 1421 dibagi 26000. Itu dapat 5,47, Bu. Betul ya? Dari aktiva kas dibagi dengan total aktiva. Ya, dikalikan 100%. Itu Mas Alvan tadi yang jawab, Bu, sebenarnya, Bu. Bisa jadi Pak Sabil ngebelain. Makasih Mas Abil. Udah dibantu. Oke, berarti paham nih ya.
bagaimana menghitung common size. Nih, nanti saya berikan, silakan rekan-rekan selesaikan. Kemudian analisis indeks. Ini udah berapa analisis coba? Mas Alvan lagi deh, berapa analisis ini? Udah saya jelaskan. 4. Ada 4 ya, Bu? Curang nih. Oh, Bantuin tunggal. Hujan, Bu. Hujan, Betul Bu. lagi, Bu. Analisis kewajaran, Bu. Bukan kebenaran. Enggak kan biasanya kan laba rugi yang penting kan balance kanan kiri toh Bu. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat dari aset sama utang sama laba rugi kan kelihatan Bu. Itu kan kewajarannya di mana. Tahu nggak tadi ini Mas Alvan bilang apa? Suruh di-kick aja nih Pak Hermansah katanya. Ya udah Mas nggak apa-apa. Yang penting hasil akhir aja Bu saya. Ini penasaran masalah Mas Hermansanya nih, Bu. Iya, dia belum terjawab. Saya nggak mau jawab. Oke. Takutnya dijadikan dasar ya Bu. Iyalah, ntar statement saya lagi dipakai. Analisis indeks. Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Jadi analisis ini membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi jika analisis ini dilakukan dengan angka indeks, maka asumsi yang digunakan adalah menghitung angka indeks waktu atau tahun yang lalu disebut sebagai tahun dasar. Jadi sebetulnya hampir sama dengan analisis sebelumnya. Ini kok nggak mau. Nah, kok balik lagi. Nah, ini adalah melihat kok ini masih pakai common size. Kok ada nggak ada nih analisis indeks. Jadi sebetulnya ini sama seperti menghitung common size. Jadi tahun misalkan kita mau menghitung di tahun 2018. Jadi tahun plus 1 dibagi tahun dasarnya dikalikan 100%. Nah ini coba di tahun 2018 ini harusnya ditulisnya analisis indeks. Kita lihat analisis indeks di tahun 2018 ini 2017-nya kita ganti sebagai tahun dasar atau kita isi 100 ya. Besarnya 100%. Menghitung 2018. Berarti kita lihat tahun 2018 ini 1400 dibagi tahun dasarnya dikalikan dibagi ini dikalikan 100%. Benar nggak? 98,52. Coba lagi Pak Sabil hitung. Bu itu kinerjanya menurun ya, labanya turun ya. Mana? Dari 2017 ke 18 kan kinerjanya menurun. Iya. Berarti perusahaan rugi dong. Iya. Berarti jelek dong Bu. Divaluasi dong. Ya kalau dianalisis lanjutan bisa saja ketemu dia jelek nih emang menurun semua nih. Enggak dong, ini 2017. Ini 2018. Di kasnya dia menurun, kemudian di piutang Itu karena bayar pajaknya 4-5 kali, 4-5 kalian itu. Oh iya. Iya betul. Jadi makanya kenapa kita perlu lakukan analisis laporan keuangan untuk melihat apakah yang kayak gini berarti bagus. nggak perlu diinvestasi Bu. Ya jangan, kalau perusahaannya memang jelek ngapain kita investasi. Iya Bu. Oke, ini udah dihitung belum Pak Sabil? Benar nggak hasilnya? Iya Bu, tadi kan 1.400 di tahun 2018 dibagikan dengan 1.421 di tahun 2017 dikalikan 100%, maka didapatkan 98,52 itu. Iya, betul ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini udah berapa? Udah berapa analisis? Dari 4 Bu, 4. Horizontal, vertikal, common size, indeks. Satu lagi rasio. Tapi ini
Lanjut ke part 2. Jadi part 2-nya minggu depan saja ya rekan-rekan ya. Karena ini jam berapa? Oke. Udah mau jam 4:30, 5. Bu. Ya, mau lanjut apa enggak? Kalau saya sih nggak apa-apa, Bu. Terus. Itu kayaknya Tanya, Bu. belum Tanya, Bu. sampai indeks deh, Bu, baru common size-nya doang. Indeks sudah, Bu. Sudah ya? Ini terakhir indeks. Itu salah nulis Bu Salah Makintan. nulis saya. Common Oh, size iya. harusnya indeks di situ. Kan dosen bukan Tuhan Bu Makintan. Bu maaf Marina, ya, Bu. temannya ini buat saya pusing nih ya. Siapa Bu pusing, Bu? Mas Alvan aja, Bu. Dia kehujanan, Bu. Ilmunya luntur semua, Bu. Itu, Bu. Astagfirullah. Ini udah mau hujan, Bu, gede banget. Iya, di sini juga gelap doang sih. Kalau di Bekasi, saya di Bekasi. Ini cuman gelap aja, mendung. Dari kemarin juga mendung aja, nggak hujan-hujan. Ini saya gerah Iya. Oh berarti Bu Mustika orang planet Namek ya Bu? Orang Nggak planet apa-apa, Bu. Namek. Bu Pustika itu apa? Orang Korea. Orang planet Namek itu Bekasi kan Namek. Oh, saya baru tahu, baru dengar saya. Ya istilah anak gaul tuh, Bu. Oh, pantesan saya bukan sih ya, bukan masih seumuran Mas Alvan, saya nggak seumuran sih. Jadi saya nggak tahu Mas Alvan. Saya juga, Bu, nggak tahu. Oh, ya Allah. Oke lah kalau gitu ya rekan-rekan nih, yang lain juga pusing kali dengerin kita ngomong nih. Nggak ngerti kayaknya mereka. Loh, ngerti, Bu. Mereka diem ngerti. Iya. Oke lah, Bu, kalau gitu ya silakan Pak Sabil. mau nanya, Bu. Tadi kan tadi masuk cash flow ya, Bu ya. Itu tadi ada cerita Ibu bahwa bisa jadi kalau mamanya perusahaan kita membangun bisnis baru di mana kita punya modal besar tapi income-nya kecil karena kita melakukan suatu bisnis itu dengan sistem kredit ya. Ya. Kredit karena kredit nggak bisa langsung balik secara jangka pendek modal kita. Nah, di situ ada nggak maksudnya standarnya atau rasionya di mana bisnis kita ini sehat gitu nah Bu. Jadi jangan sampai kita menjalanin ternyata untuk infrastruktur yang akan kita bangun itu malah menggerogotin aset aktiva kita gitu nah. Jadi ada nggak perhitungannya Bu? Jadi kita tahu oh kita harus stop gitu untuk melakukan hal ini gitu nah. Tentu saja ada. Coba nih Pak Hermansyah, silakan menjawab. Nggak ada, Bu. Kalau saya sih nggak ada. Masalahnya tergantung bisnisnya apa. Jilbab lah, jilbab. Nggak apa-apa kan, Bu, berbeda. Kan nggak apa-apa kan, Bu, saya berbeda. Bu, Medan semua, Bu. Udahan nih, Bu. Iya, ini pusing saya. Loh, bener kan, Bu, kalau usahanya cimol misalkan. Masa sih cimol diutang kan gitu. Kalau mesin kan mungkin diutang kan gitu toh, Bu. Kan tergantung itu kan nggak ada rasio. Iya, oke benar, tergantung usahanya. Kalau cimol kan harganya murah, ngapain diutang gitu kan? Lah iya itu makanya nggak ada itu. Rasio itu kan hanya ciptaan manusia, Bu. Nenek yang salah yang bertanya nih, Bu. Enggak sih, Bu, enggak kayak gitu. Soalnya kalau misalkan akuntansi itu kan balik lagi ke analisa itu kan bisa dibuat ya. Analisa dari pos-pos itu angka itu kan bisa dipercantik dengan menggunakan itu. Jadi kan kadang kala sih nggak benar juga gitu loh kalau kita nggak lihat datanya secara detail. Pak Hermansyah ini kan? Aduh, ini selalu di luar konteks dia berpikirnya. Kita masih di literatur, dia udah di depan gitu kan? Wah, out of the box Bu ya? Iya. Enggak, Bu, kan saya cuma itu aja sih, cuma berita-berita aja yang saya lihat. Oh, ini gimana investnya ke depan, ini lagi IHSG lagi turun kayak gitu-gitu kan, Bu. Ya sekarang. Allah. Sekarang yang lagi turun apa, Pak? Ya, semua turun kan, Bu. Kebakaran semua gara-gara Mas Alvan deklarasikan sama Gibran. Nah kan kita bicara tentang literatur, wah langsung Pak Hermansyah di depan ya, lebih di luar. Enggak di depan. Ya cuma saya lihat aja, saya hanya pengamat aja, penonton. Nah, Pak Sabil udah ya, udah terjawab tuh.
Iya deh. Nanti privat sendiri sama Mas Herman lah, Bu. Ya, Iya. nanti kalau ada apa-apa bisa diskusi sama saya, Mas Abil. Tuh. Iya, karena memang Bu kadang-kadang karena adik saya kan suka bisnis gitu, Bu. Itu kadang-kadang saya mikir tuh, dia bilang, "Loh, kamu kok kalau aku tanya terus kok tiap tahun kok minus terus minus terus?" "Iya, Kak, ini tinggal tunggu waktunya aja," gitu. Nah, bingung Enggak, saya. biasanya balik lagi, Mas. Itu kan kalau misalkan perusahaan baru kan awareness, balik ke digital marketing kan baru pengenalan dulu tuh. Iya. Biasanya kan kalau perusahaan berdiri biasanya 2-3 tahun itu rugi. Kalau untung ya berarti udah punya pengalaman di bidang itu. Biasanya gitu sih, Mas. Iya. Siap. Tuh ada tuh di operasional. Mulai dari fase pengenalan. Ya kan? Wah, bisa beralih nanti nih jurusannya nih. Siklus hidup. Ya, Bu, banyak yang pusing, Bu. Bu Marintan pusing tuh. Ya udahlah. Oke lah kalau begitu ya rekan-rekan ya. Materi sesi Vicon kita cukup hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi